Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih terus memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul dan bermuajahah dalam rangka menjalankan perintah Allah, yaitu menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala berupa mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yaitu Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menghantarkan kita dari periode juhala hingga saat ini, yaitu periode di mana kita bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan damai, tentram, nyaman dan sentosa. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Fatah yang Allah muliakan, sebelum kita belajar sama-sama, mari sama-sama kita membaca sholawat dengan niat semoga wasilah membaca sholawat kita dihindarkan dari bahla dan musibah. Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil Hari ini kita akan mempelajari Mukhtarul Ahadits, yaitu hadis-hadis pilihan. Salah satunya kita akan mempelajari tentang rahmatnya Allah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidah bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawami fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna wa biha ta'atiful wahsya ala waladiha wa akharallahu ta'ala 99 rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Hadis ini memiliki arti sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Dari 100 rahmat itu, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hanya satu rahmat yang Allah berikan kepada seluruh jin dan manusia serta hewan dan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi ini. Jadi dari 100 rahmat Allah Subhanahu wa taala, hanya satu rahmat yang Allah berikan kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala di bumi, baik untuk manusia, jin dan hewan. Itu hanya satu rahmat. Berarti ketika satu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita semua, masih ada berapa sisanya? 99. Nah, 99 ini untuk siapa? Kira-kira untuk siapa? Kalau satu rahmat tadi udah untuk manusia dan makhluknya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, maka 99 ini untuk siapa? Untuk siapa? Malaikat. Untuk siapa lagi? Untuk siapa? Untuk Bu Bambang mungkin? Untuk siapa? Siapa yang bisa? Yang bisa? Boleh pulang duluan. Kasih cabai satu. Pulang. Yang bisa ini akan mendapatkan
Cabai 1 dari saya. Ya. Jadi 99 rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu untuk siapa? Untuk orang mukmin. Jadi kita bangga sebagai orang mukmin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sebanyak 99. Kapan dikasihnya? Kapan dikasihnya? Dikasihnya rahmat Allah 99 ini khusus untuk orang mukmin di akhirat nanti. Maka ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim, itu apa artinya, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka para ulama menafsirkan Ar-Rahman itu rahmat Allah, kasihnya Allah untuk seluruh makhluk di muka bumi ini. Tapi Ar-Rahim khusus untuk orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan perintah Allah, itu 99 khusus spesial martabak telur, spesial untuk orang-orang mukmin di akhirat nanti. Maka sekarang kita bayangkan, dari satu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kita bisa minum. Dari satu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluk. Bahkan orang yang beribadah maupun tidak beribadah Allah beri rizki. Orang yang enggak sholat Allah beri rizki enggak? Allah beri. Iya. Nah, kemudian orang yang enggak ngaji Allah kasih rizki enggak? Dikasih. Orang yang maksiat Allah kasih enggak? Kasih. Orang yang menjual diri malam-malam kemudian siangnya tidur Allah kasih enggak? Kasih. Banyak. Orang yang maksiat, orang yang korupsi, orang yang menjual diri, menjual kebun, Allah kasih semuanya. Tidak hanya ada kebun, Allah kasih rizki semuanya. Jual ladang, Allah yang bermaksiat Allah kasih rizki, yang jualan jualnya tidak adil, itu Allah kasih rizki semuanya. Orang kafir, orang non muslim, Allah kasih rizki enggak? Allah kasih di dunia ini. Banyak mereka yang kaya, orang yang minum narkoba, orang yang bermaksiat, yang berjudi, judi online, judi slot misalkan, main game. Tahu saya, ya. Ya, judi slot, Allah kasih semua rizkinya. Yang mabuk-mabukan sampai tengleng, sampai palai miring-miring, Allah kasih rizki. Yang maksiat sampai hari ini dia bisa minum dan bisa makan, itu dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Allah, enggak, 99%-nya dari rahmatku enggak saya berikan kepada orang-orang yang maksiat. Enggak akan Allah berikan kepada orang-orang yang mencelakai saudaranya, enggak akan Allah berikan kepada mereka-mereka yang mengucilkan saudaranya, enggak. Untuk siapa? Untuk mereka yang beriman dan beramal soleh, yang akan mendapatkan 99 rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Jadi dari satu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa bernafas, kita bisa hidup, kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanya dari satu rahmat. Bahkan orang-orang yang menjual dirinya malam-malam, orang-orang yang mencari makan malam-malam dengan jalan yang tidak benar, Allah kasih rizkinya. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kemudian bagaimana kita sebagai seorang hambanya sudah sepatutnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa bersyukurnya? Dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari rahmat Allah. Jadi kesimpulannya adalah, dari sekian banyak manusia, baik dari jin maupun manusia dan makhluk-makhluk lain, hanya satu yang Allah berikan kepada mereka dari sebanyak rahmatnya. 99 rahmat atau sisanya akan Allah berikan kepada mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan belajar tentang babut taubah. Taubah adalah
bertaubat. Firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tubu, kembalilah kalian ilallahi taala jami'a, kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin." Nah, taubat ini bukan hanya bagi orang-orang yang melakukan maksiat, Bu. Ya, taubat bukan hanya bagi orang yang melakukan maksiat. Kita semuanya yang sudah merasa ahli ibadah, yang sudah merasa ibadahnya baik, itu pun harus bertaubat. Kenapa taubat ini untuk semua kalangan? Karena ketika kita merasa menjadi diri kita orang yang soleh, otomatis kita memiliki penyakit. Penyakit apa? Penyakit ujub, sombong, penyakit mutakabir, kesombongan. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bertobat? Bagaimana? Meninggalkan keburukan dan berniat di dalam hati untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Beristighfarlah kalian. Apa artinya istighfar? Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak berapa kali, Bu, sehari? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah maksum, yang sudah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, pun beliau meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehari 70 kali. Itu seorang nabi, seorang rasul yang sudah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap beliau selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali dalam sehari. Lah kita yang belum ketentuan masuk surga atau masuk neraka, sehari berapa kali beristighfar? Boro-boro. Iya, enggak kehitung, satu juga kagak. Ya. Satu juga kagak, dua juga kagak, disuruh istighfar kagak mau. Disuruh ngucapin la ilaha illallah malu-malu. Disuruh ngucapin subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah kagak mau. Lah ini adalah salah satu sarana untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita beristighfar bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Baca Sayyidul Istighfar minimal sehari 7 kali. Kalau kita baca Sayyidul Istighfar minimal 7 kali, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beristighfar. Seorang nabi dan rasul aja sehari 70 kali yang sudah dijamin masuk surga masih mau meminta ampun kepada Allah. Lah kita surga juga belum ketahuan, neraka juga enggak pasti, banyak dosanya, dosa tangan, dosa mulut, dosa mata, dosa sama tetangga, dosa sama suami, dosa sama anak. Banyak sekali dosa kita, kagak mau beristighfar. Ya Allah, mau jadi apa? Mau menjadi seorang hamba kok enggak pernah beristighfar? Ya, maka kita beristighfar, jangan malu-malu ucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ucapin. Apa arti kalimat la ilaha illallah? Tiada Tuhan yang patut kita sembah
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis dikatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kemudian dicabut nyawanya oleh malaikat atas izin Allah, maka seorang hamba tersebut wajib mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oh, hari ini banyak ketika kita ngucapin la ilaha illallah dibilang haram, dibilang bid'ah. Nauzubillah. Maka enggak usah takut, ucapin aja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, karena nanti kita diwafatkan sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita sehari-harinya sering ngegibah, nauzubillah, ketika lagi ngegibah, malaikat Israel mencabutnya nyawa. Ketika kita mati dalam keadaan gibah, maka nauzubillah matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Ketika dalam keadaan su'ul khatimah kita meninggal, maka kita nauzubillah akan mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Sambil masak ucapin la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam hati. Walaupun lisan mengucapkan, dalam hati pun harus mengucapkan. Atau sholawat, lagi ngulek sambal, ada bini kita, ada suami kita, udah sholawatan sambil. Nanti juga suami kita akan terasa tenang. Ya Allah, tumben amat ini bini gua ngomong apa? Istighfar. Habis ngaji sama siapa lo? Setanib. Nah, memang biar masuk surga katanya. Enggak apa-apa, biasakan. Jangan takut untuk melafalkan la ilaha illallah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'an nahar wa yabsutu yadahu bil-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha." Ini Bu, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'an nahar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada malam hari untuk siapa? Liyatuba musii'an nahar, untuk orang-orang yang ingin bertobat ketika dia di siang hari menjalankan maksiat, melakukan maksiat. Nah, dari hadis ini Nabi mengatakan ya besutu yadahu, Allah membentangkan tangan. Jangan diartikan Allah membentangkan tangan secara hakikat. Ya, enggak boleh. Ketika kita mengatakan oh, Allah membentangkan tangan seperti manusia, enggak boleh. Haram. Yang dimaksud membentangkan tangan adalah Allah memberikan rahmat dan ampunan pada malam hari. Untuk siapa? Untuk mereka yang di siang harinya melakukan maksiat dan di malam hari meminta ampun kepada Allah. Nah, ini tauhid, Bu, akidah kita. Kalau orang yang menggambarkan bahwa Allah punya tangan, itu adalah orang-orang mujassimah. Orang-orang mujassimah enggak boleh pemahaman seperti ini. Jadi Allah itu tidak memiliki tangan. Yang dimaksud dengan tangan adalah rahmat Allah dan ampunan Allah. Seperti itu. Kemudian wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk mereka yang ingin bertobat yang di malam harinya melaksanakan maksiat. Allah memberikan rahmat dan ampunan bagi mereka yang siang harinya melakukan maksiat dan malam harinya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala 24 jam memberikan rahmat dan ampunan bagi kita yang terkadang maksiat di siang hari, kemudian di malam hari meminta Allah, dan terkadang kita malam-malam bermaksiat kepada Allah dan di siang hari kita meminta ampun. Jadi rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala sehari semalam 24 jam tidak terputus sampai pada hari kiamat nanti. Jadi kalau kita mau bertaubat, sudah datangnya hari kiamat, sudah datangnya ajal, itu nggak bakal diterima. Maka taubat yang diterima adalah sebelum menjelang ajal, sampai tenggorokan bahkan. Itu udah seperti itu. Maka mumpung kita lagi sehat, maka azamkan kepada diri kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita belajar satu hadis lagi deh.
Hadis yang selanjutnya adalah haqqul waladi ala walidih ayyuhsina ismahu wa adabahu wa ayyu'allimahu alkitaba was sabahah. Ini Bu, hadis ini membicarakan tentang kewajiban seorang atau kewajiban orang tua terhadap anaknya. Apa saja kewajiban orang tua terhadap anaknya? Yang pertama, ayyuhsina ismahu, memberikan nama yang baik. Coba di sini ada yang namanya Dolun enggak? Dolun, ada Dolun. Dolun artinya sesat dalam bahasa Arab. Maka enggak boleh ketika kita memiliki anak memberikan nama yang bukan memiliki arti yang baik. Maka para ulama menganjurkan memberikan nama yang paling baik depannya adalah Ahmad atau Muhammad. Tafaul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak boleh memberikan nama God misalkan. Apa artinya God? Tuhan, enggak boleh. Tuhan siapa? Enggak boleh. Atau syaiton misalkan, namanya syaiton misalkan. Enggak boleh. Enggak boleh. Karena memang bukan memiliki arti yang baik, maka harus memberikan nama anak yang baik. Kalau bisa dalam bahasa Arab. Kalau bisa depannya Ahmad atau Muhammad. Jangan memberikan nama anak kita yang tidak kita pahami artinya. Misalkan Shiratal Mustaqim, boleh artinya jalan yang lurus. Atau kita memberikan nama Ghairil Maghdubi Alaihim, itu enggak boleh. Atau Waladhdallin atau dolin yang sesat, itu enggak boleh. Maka harus memberikan nama untuk anak kita dengan nama yang baik. Setelah memberikan nama dengan nama-nama yang baik, kemudian apa tugas orang tua? Wa adabahu, dan memperbaiki akhlaknya. Kalau di rumah kita punya anak akhlak anak kita enggak baik, kita benerin tong. Kalau sama orang ngomongnya enggak boleh begitu. Tong, kalau sama orang tua ngomongnya enggak boleh ngegas. Tong, kalau sama saudara enggak boleh nyakitin. Adabnya, akhlaknya kita benerin, karena nanti perbuatan anak kita dari kita melahirkan sehingga akil balik itu adalah tanggung jawab kedua orang tua. Kalau akhlaknya enggak baik, itu nanti akan menjadi tanggung jawab kita di akhirat nanti. Setelah memberikan nama, kemudian memperbaiki adab anak kita, kemudian kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayyu'allimahu alkitab, untuk mengajari Al-Quran. Anak kita wajib diajarkan Al-Quran. Jangan sampai anak lahir dinyanyiin lagunya lagu barat, kagak tahu artinya. Udah mah lagu barat nggak tahu artinya, lah anaknya makin sengklek. Itu bacain sholawat Magadir ke, ya Robi bin Mustafa ke, nanti juga anak akan tersentuh jiwanya dengan apa yang kita bacakan. Maka dari awal anak kita dalam kandungan harus sudah diajak komunikasi. Itu agar nyambung. Itu ajarin kitab, ajarin Al-Quran. Kenapa kok kita wajib mengajarkan Al-Quran? Karena Al-Quran adalah pedoman umat Islam. Pedoman kita harus kita pahami. Minimal bacaan Bismillah. Karena Bismillah yang pertama kali akan dites. Baca Bismillah, Al-Fatihah Bismillah enggak Bu? Bismillah. Mau pergi kemana-mana melakukan kebaikan Bismillah enggak? Bismillah. Maka seyogianya bagi kita kedua orang tua untuk mengajari anak kita minimal bisa membaca Bismillah. Setelah Bismillah udah terserah mau kemana kek, belajar Iqra kek. Yang penting kita yang pertama kali menanamkan nilai-nilai Al-Quran di dalam tubuh anak-anak kita agar nantinya bisa menjadi amal jariah seorang ibu atau seorang ayah kepada anaknya, seperti itu. Kemudian apa? Walla yarzuqahu illa thayyiban wa ayyuzawwijahu idza adraka. Yang keempat adalah kita wajib memberikan nafkah kepada anak kita, yaitu nafkah yang baik, nafkah yang
halal, caranya halal, kemudian dibelanjakan kepada hal-hal yang halal. Yang kelima, kewajiban kedua orang tua terhadap anaknya adalah wa ayyuzawijahu idza adraka, wajib menikahkannya apabila si anaknya sudah ngebet nikah. Nah, kalau belum ngebet nikah jangan dinikahin gitu. Nah, itu ada kewajiban orang tua terhadap anak. Apa saja kewajiban kedua orang tua terhadap anaknya? Yang pertama, memberikan nama yang baik. Kedua, ya, membenarkan akhlaknya. Yang ketiga, mengajari Al-Quran. Yang keempat, memberikan nafkah dengan yang baik, yang halal. Yang kelima, menikahkan anaknya apabila sudah waktunya. Apabila seorang anaknya menginginkan nikah, wajib daripada berbuat zina, lebih baik langsung dinikahkan. Seperti itu. Sudah, kita cukupi sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.